Itu Pak, salah satunya itu. Banyak penyebabnya Pak. Ya, kalau seandainya keluar angin itu banyak sekali penyebabnya. Contohnya kompresor udah nyala, ya. Kita gali lagi, kompresor tidak nyala kenapa? Nah, jadi pertanyaan lagi bukan selesai di situ. AC nggak dingin, hanya keluar angin. Tanya besar. Yang pertama dicek adalah kompresornya, hidupnya, kan gitu. Ya, hidup Pak, yang di mesin di luar hidup, tapi yang hidup hanya kipas. Ya, cukup aja. Terus, saya terus ini nggak apa-apa ya. Nah, itu dulu. Kalau nggak, yang muter hanya kipas. Ya, kita tanya kan kita biasanya kalau customer udah langganan telepon, Mas, posisinya nggak dingin ya. Nah, kita langsung telepon balik tuh. Tanya balik, Pak, mohon maaf Pak. AC yang di luar outdoornya itu hidup apa enggak Pak? Oh hidup Mas, muter Mas. Nah, sedangkan yang motor bukan, yang motor itu hanya kipas, kompresornya hidup. Iya, ciri-ciri kompresor hidup kalau dia normal, pipa tekannya berembun atau basah. Itu ciri-cirinya. Kalau kering bisa kemungkinan kompresornya nggak hidup, tapi kipasnya hidup. Nah, bagaimana terjadi? Nah, hari ini akan kita kupas. Kebetulan ada ini ya. Nanti saya gambar. Bawa papan tulis semangat, bawa alat tulisan. Nah, itu nanti saya kasih diagramnya tuh, biar kamu nanti bisa ngerakit outdoor listrik. Bisa ngerakit. Jadi tahu mana yang yang rusak, mana yang enggak. Di sini komponen apa aja? Kelistrikan. Hari ini kita bicara kelistrikan ya. Penting nggak kira-kira nih? Banget. Yang nggak masuk saya, ya. Teman-teman yang masuk pada bisa benerin outdoor, dia tanya ke kamu, Pani Biro, kan itu. Iya, lah kamu berangkatnya dulu Pak. Gitu. Ya. Yang muter hanya ini Mas. Ya, kipas, kipas aja yang muter. Outdoornya nggak hidup. Gimana mau dingin? Pasti hanya kipas saja, tadi strum masuk tapi ini nggak muter. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada komponen, ya. Banyak komponen yang namanya ada kapasitor. Nih, kapasitor kompresor. Nih namanya. Fungsinya buat apa nih fungsinya? Fungsi dari kapasitor kompresor ini adalah segera saja ya. Dia menyimpan arus sementara dan melepaskannya kembali untuk menghidupkan kompresor. Di sini setelah disimpan dulu. Kalau kapasitor ini sudah tidak bisa menyimpan arus, bagaimana dia bisa menghidupkan kompresor? Logikanya bisa nggak kira-kira? Enggak, berarti kompresor inilah yang rusak. Ini yang diganti. Jangan kompresornya yang diganti. Iya nggak? Ya. Mengetahui kapasitor ini bagus apa enggak? Masih bisa dipakai apa enggak? Tahu nggak? Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa untuk mendeteksi, mengetahui, wah kompresornya kapasitornya mati nih Pak, harus diganti. Nah, tahu nggak kira-kira? Ya, iya nama alat. Kalau alat yang bagus ada yang namanya kapasitor tester. Nah, di situ alatnya canggih. Kamu pasang, di sini nilainya berapa? Contohnya 25 mikro, dipasang di alatnya hanya tertulis 20 mikro atau 15 mikro. Berarti dia kan kurang. Padahal di sini 25. Untuk kapasitor ini, kapasitor kompresor ini untuk yang setengah PK ya, 4, 1 PK. Untuk yang setengah PK, dia menggunakan kurang lebih 15 MV. Maksudnya apa? 15 mikrofarad. Satuan kapasitor adalah mikrofarad, ya, satuannya. Jadi udah disesuaikan Mas. Nggak boleh milihnya setengah, mau pasang nanti bersatu PK. Nanti akibatnya ada, ya. Untuk yang 34 dia pakai 20 mikrofarad, yang 1 PK dia pakai
25 MV mikrofarad. Ini aja dulu dasarnya, ya. Jadi untuk kegunaan kapasitor ini itu menyimpan arus sementara dan melepaskannya kembali untuk menghidupkan kompresor atau menggerakkan kompresor. Nah, kalau di sini tidak bisa menyimpan arus, nggak mungkin akan kompresor akan hidup. Nah, gitu. Oke. Untuk ukurannya itu, ukuran setengah PK ini 15 mikro, ukuran 3/4 20 mikro, ukuran 1 PK 25 mikro. Kalau 1 PK setengah tambah lagi 35 sampai 40 mikro. Ini kita kupas sedikit. Pak, seandainya ada AC setengah PK, Bapak pasang 25 mikro, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa? Kompresornya kuat, Mas. Tapi gini, saya menghidupkan kompresor ini, saya butuh hanya listrik 15, ya contohnya. Kok dikasih 25, kelebihan nggak? Kelebihan. Sesuatu yang berlebih itu baik nggak kira-kira? Nggak bagus. Bak kompresor juga nggak bagus. Kompresornya cepat panas, ampernya naik. Kenapa? Harus dikasihkan ke dalam sangat besar, bukan ukurannya. Kalau kurang, kebalikannya bagaimana Pak? Contohnya AC 1 PK 25 dikasih 15, bagaimana? Sama aja, mutarnya berat kompresor. Kenapa? Lo gua butuhnya 25, kenapa kamu kasih 15? Berarti kurang dong. Itu. Jadi istilahnya sudah ada ketentuannya, sudah ada remnya masing-masing. Gitu ya. Ini kita baru kapasitor. Kalian saya terangkan di sini. Ya. Ini kapasitor fungsinya seperti itu tadi. Oke ya? Terjawab Pak? Ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi, silakan. Ada lagi? Apa namanya itu? Kapasitor ini ada 2 terminal atau 2, kita biar enak gambarinnya adalah kamar. Ada 2 kamar, ya, kamar A sama kamar B. Kalau kita merakit mau A sama B bolak-balik sama aja Mas, kecuali kapasitor yang DC itu beda, plus in ya. Oh ini bolak-balik sama aja. Tapi nanti kalau sudah dipasang satu kabel, contohnya nanti ya, contohnya itu apa namanya, ada C, R, S, maksudnya apa ini adalah ya. S nya di sini boleh, R nya di sini. Yang nggak boleh satu kamar adalah R sama S satu kamar, itu nggak boleh, dan kompresor pun nggak akan hidup. Nanti rangkaiannya ada saya gambarkan, ya. Oke ya. Untuk mengetahui, mendeteksi bahwa kapasitor ini masih hidup apa enggak, kita bisa ukur. Kalau dengan menggunakan avometer yang analog atau analog manual yang pakai jarum, nah jarumnya ini orang-orang elektro mungkin lebih canggih dari saya ya. Nah, dia kita tempelkan pointer, jarum pointer ini plus minus ini dibalik ke sini ya, terminal A dengan terminal B. Nah, itu kalau istilahnya apa namanya, menggunakan analog atau manual, jarum akan bergerak set kanan, terus dia balik lagi. Balik lagi. Tempelkan bergerak ke kanan, balik lagi. Itu berarti kapasitor tersebut masih dikatakan oke. Cuman di situ kita tidak melihat berapa besarnya kapasitor tersebut. Tapi kalau menggunakan alat kapasitor tester baru ketahuan nilainya ada. Kan di situ kita nggak bisa dinilai. Cuman kita bisa mendeteksi, oh ini masih bagus. Nah, karena kan kalau di lapangan kamu ukur itu hanya bergerak aja, bergerak ke kanan aja, atau kebalikannya nggak ada gerak sama sekali itu jarumnya, itu malah fatal, rusak itu.
yang tidak mau bergerak rusak. Kalau bergerak hanya ke kanan, tidak mau balik ke kiri juga rusak. Kenapa? Kalau tidak mau balik ke kiri berarti dinyatakan kapasitor ini sudah tidak bisa menyimpan, hanya melewati arus. Padahal fungsi ini adalah menyimpan. Tuh, tahu nggak sekarang kapasitor punya buat apa? Bisa? Alhamdulillah ya. Ini hanya menyimpan ini. Kalau hanya bergerakan berarti nggak nyimpan. Kalau ibaratnya kalau di sini, ini kan digital, ya. Berarti dia OR langsung kayak terhubung terus balik lagi. Coba dari sini. Posisinya di apa? Posisinya di selektor switch di mana? Posisinya kalau di avometer manual di mana? Voltase apa ampere apa tekanan? Ohmmeter atau posisi hambatan. Ya, nih posisinya hambatan itu kodenya begini. Kodenya ya. Itu kodenya ya. Kodenya seperti ini. Atau tulis bacanya OHM. Bacanya Ohm. Ohm. Nanti kamu saya praktekkan di sini ya. Mencari terminal CSR yang ada di situ, terminal ya. Saya mau untuk latihan ini kamu bisa merakit kompresor ini sampai hidup. Siap tidak? Ya. Iya. Jadi nanti kalau kamu trouble tahu, oh ininya yang mati Pak. Ya. Kapasitornya. Tapi kapasitornya hidup. Ya kan? Ini murah Pak, 35.000. Tapi kalau udah masuk di penggantian ya lumayan Pak. Ya itu terserah Anda. Itu nggak mahal ya. Iya. Yang penting apa? Bisa mendeteksi kerusakan ya. Dengan apa? Dengan cepat dan tepat. Oh, ini tuh semuanya aja. Cepat, tepat. Karena apa? Job di belakang udah nunggu. Iya kan? Jangan hanya kapasitor mati kamu bongkar semua itu apa itu kompresor kamu bongkar. Aduh, ini sih dari mana nih ya? Ini nggak sesuai ya. Orang mesinnya rusak spion diganti ya. Aneh itu jangan semua kalau nggak nyambung ya kan? Ya nggak nyambung. Apa yang rusak apa ya itu yang diganti gitu loh. Salah satunya ini sering banget Mas. Pertanyaannya bagus. Sering banget ini. Sering banget rusak kapasitor ini. Ya, yang namanya elektro, nggak tahu sekarang ya kan komponen itu rusak ya sering. Cuman ada dua jenis. Ada dua jenis kapasitor, ada yang multi sama ada yang biasa. Kalau yang multi tidak ada ini kapasitor fan. Kapasitor fan. Ya. Kalau yang multi tidak pakai ini. Dia menggunakan kapasitor ini, kebetulan saya nggak. Ya, kapasitor ini satunya ada lagi yaitu 3 terminal di sini A, B, C. Yang C ini buat apa? Kapasitor fan atau kipas. Jadi satu Pak. Untuk AC yang sekarang, keluaran sekarang, dia menggunakan kapasitor multi, tidak menggunakan kapasitor fan terpisah. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau yang multi, kalau rusak yang fan-nya, yang ini ikut ganti nggak? Ikut keganti, jual lebih mahal. Kalau yang ini katakanlah 35, ini cuma 10.000. Gitu loh. Ya kan? Padahal yang mati hanya ini fan-nya. Tapi mau nggak mau harus diganti 1 unit ini. Kalau kapasitor multi jauh lebih mahal. Kalau ini 35, dia 75. Kamu bisa akan ini tuh nanti. Kerjanya sama, cara kerjanya sama, cuma dengan apa kabel satu aja nanti. Gimana caranya? Cukup 10 menit. Ya, oh iya harus. Itu ya. Jadi nanti ini apa namanya kapasitor ada 2 ya. Kamu dia langsung, mau dia multi, mau dia enggak sama. Oke ya? Ya. Sekarang kapasitor ya. Jadi ada 2 di outdoor ini ada 2 kapasitornya. Kapasitor yang buat hidupin kompresor sama kapasitor yang buat hidupin fan. Nanti ada kasus lagi Mas ya, dinyalain AC-nya kurang dingin juga. Kenapa? Yang nyala hanya kompresor, kebalikannya sekarang ya, kompresor yang nyala, fan-nya nggak nyala. Berarti kalau begitu kerusakannya ada di mana kira-kira?
Ada di mana kira-kira? Kapasitor apa? Kapasitor fan. Oh, sekarang udah tahu kan? Kompresornya hidup, kipasnya hidup. Kira-kira dingin nggak? Nggak mungkin dingin. Ini kan melepaskan panas ini. Di sini ada proses ini. Proses kondensasi. Ya, jadi ada apa? Perubahan bentuk freon atau refrigerant dalam bentuk gas berubah menjadi cair. Dia berubah menjadi cair. Butuh apa? Saya butuh panas. Panas itu dilepaskan. Makanya melepaskan panasnya itu, di kondensasi itu dia melepaskan panas. Panasnya dilepaskan itu dibantu dengan menggunakan kipas. Kalau kipasnya mati, gimana mau melepaskan panas? Gimana mau berubah dari gas menjadi cair? Nggak bisa berubah. Sehingga apa? Refrigerant bertugas masuk naik ke mana? Ke evaporator. Dia nggak bakalan dingin, Mas. Itu makanya kalau kipasnya mati, yang jelas AC-nya nggak dingin. Mau kompresor, mau fan nggak dingin. Terus sekarang kamu udah tahu ya kan? Mana yang mati? Oh kipas, kompresor biarin aja. Orang hidup kipas lah, jalur kipas yang kamu cari. Oh di mana? Cek dulu kapasitornya, udah tahu. Oh begini. Oh ini mati kapasitor fan-nya. Mati kapasitor fan-nya. Ada 5 menit selesai jadi. Customernya, jago ini. 5 menit ngatasin mati selesai. Ya, Pak ininya Pak. Berapa? Ya, aja lah 10.000. Iya. Dia kan? Iya. Cuan, ya. Makanya harus bisa mengatasi trouble shooting. Awalnya dari nyuci, tapi larinya nanti ke trouble shooting. Ada trouble shooting sikat, gitu ya. Nah, di sini sudah kita gunakan kapasitor fan sama kapasitor kompresor. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ke atas. Bisa. Dari Taman Sari, ya selamat pagi semua. Ya, selamat pagi Bapak. Yang saya tanyakan adalah ketika saya pernah banyak menemui AC itu kebetulan dari rumah saya. Selepas dia AC itu naik, muter dua-duanya, tapi begitu dia naik untuk munculkan dingin, kenapa listrik langsung turun? Itu satu. Yang kedua, saya panggil tukang cuci AC, selesai dia cuci, selalu dia mengatakan, Pak tolong pencet tombol yang paling cepat. Tombol paling cepat, maksudnya apa nih? Tombol apa? Tombol apa? Iya, pokoknya dia mengajarkan untuk paling cepat dia muter biar dinginnya berasa. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya bisa saya ulang dikit. Yang pertama, setelah dicuci, setelah muter dua-duanya, dingin terus listrik turun. Oke. Saya jawab dulu yang itu ya Pak. Ya. Biasanya kasus tersebut itu ada hubungannya dengan apa? Kompresor. Nah, ada kompresor ada hubungannya. Biasanya kalau begitu cek dulu ampernya apa? Ya, ampernya kamu cek dengan berpaku atau berpatokan itu nameplate-nya berapa? Contohnya kemarin kamu udah amper kan? 3, di sana 3,9, di sini 3, berapa? Kan masih di bawahnya semua, ya nggak? Ada masih di bawahnya, ya. Kalau 30 di nameplate 3,9, kamu cek 3,5, 3,4, kan masih di bawah. Nah, kalau di nameplate katakan jadi 3,9, kamu cek ampernya sudah mendekati 4,5, itu berhubungan dengan ampere Pak. Udah overload. Sehingga apa? Listrik turun, nggak kuat, ya. Nah, biasanya hubungannya karena kompresornya sudah ampernya udah naik. Cara mengatasinya bagaimana Pak? Kamu lihat cek tekanannya dulu. Tekanannya berapa? Contohnya di sini R22, kita bicara R22 ya. Berapa R22 kemarin tekanannya?
Ranknya berapa ranknya? 60 sampai 80. Kamu cek di situ diisi sama teknisi yang sebelumnya 80 PSI Pak. Dia ampernya 4,5 padahal di nameplate hanya 3,9. Berarti kan lebih dia. Nah, kamu kalau menghadapi masalah tersebut, kamu turunkan dulu tekanannya, buang dulu tekanannya, freonnya buang dulu, ya. Karena apa? Ada hukum tekanan berbanding lurus kalau dingin, tekanan berbanding lurus dengan suhu dan ampere. Kalau tekanan makin tinggi, ampere ikut naik. Kalau tekanan dikurangin, ampere sedikit akan menurun, ya, terus. Makanya kalau 60 sampai 80, coba kamu buang dulu 10. Jadi tekanan 70 PSI. Berapa dia turun? Oh, turunnya 4,2. Masih di atas ya. Turunin lagi. Karena ada batas minimal. Batas minimalnya berapa? 60. Turunin. Oh, 60 dia 3,9 katanya sama dengan Swiss. Coba itu praktekkan, ya. Tapi kalau untuk R22, biarpun minimalnya 60, maksimalnya 80 tekanannya, kamu diisi 55, 50 pun masih dingin, cuman dinginnya kurang maksimal. Dingin, cuman kurang maksimal. 55, 50. Kalau sudah di bawah 50, 40 sekian, di pipa tekan terjadi frothing atau ada bunga esnya. Itu nggak dingin, ya. Kalau 50 masih lumayan. Itu ikutin tekanan. Saya di lapangan begitu, Pak. Gak selamanya jenis freon contoh R22 itu kompresor ini bisa mampu dia di tekanan 70. Dia udah nggak mampu karena apa? Kira-kira faktor apa? Usia sekali lagi. Sekarang saya aja pribadi deh. Dulu makan 50 kuat. Kalau sekarang udah minta maaf Pak. Ya kan? Kan menurun Pak. Ya mungkin 40, mungkin 30 kan begitu. Karena apa? Faktor usia. Kompresor udah faktor usianya juga. Ya kan? Dulu baru 80 gerong, ya kan? Masih. Dan sekarang waktu usia dipakai 5 tahun, 6 tahun, otomatis kan menurun tuh. Ya otomatis ya tekanannya juga ikut turun. Makanya kalau freon ada batas maksimal, ada batas minimal. Untuk antisipasi itu banyak banget di lapangan begitu Pak. Ya. Kadang orang berpatokan selalu 70, 80, 70, 80 terus begitu. Ya kan? Sebenarnya itu bisa kita turunin dikit. Iya, karena apa? Kompresornya udah nggak ngangkat, udah nggak kuat. Kalau dipaksain kayak bapak, jeglek terus Pak. Nyala bentar, jeglek lagi, nyala bentar, jeglek. Turunin freonnya dikit, buang, just, ya insya Allah aman, Pak, jalan. Cuman kalau tekanannya 50, kamu ada komunikasi dengan customer. Kamu bisa menerangkan, Bu, Pak, mohon maaf, ini AC Bapak sudah tidak angkat lagi dengan tekanan sekian normalnya Bu, ya. Ini hanya mampu tekanan sekian sehingga hasil untuk pendinginannya kurang maksimal. Nah, takutnya dia komplain, Pak, kok dinginnya kurang, nggak kayak tadi. Iya, tekanannya saya turunin. Biar apa? Biar nggak turun terus Bu listriknya. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti? Ya, oke. Sekarang yang pertanyaan yang kedua. Setelah dicuci selalu dia di rempet itu selalu bikin speednya gitu. Minta si teknisi ya? Iya. Ya, di remote itu kan ada banyak kode itu ya. Ada mode, ya kan? Ada untuk tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, dia untuk menurunkan dan menaikkan suhu. Terus ada lagi sebelahnya ada fan speed. Maksudnya apa tuh? Kecepatan kipas yang ada di indoor, ya. Tujuannya apa? Si teknisi itu suruh dia maksimal kecepatannya biar cepat dingin Pak, dia biar cepat keluar dari situ. Dan di belakang udah nungguin, kan gitu. Saya pun begitu Pak. Makanya saya seksinya aja di sana. Karena katanya kurang dikit, saya masuk ke remote otomatis Pak, kurang speednya. Saya full speed, padahal masuk udah beda. Ya kita keluar. Untuk ngetes kamu juga begitu, ini trik ini Pak, teknisi biar cepat keluar, ya kan? Kalau dingin kan mudah Pak, ya kan? Makanya full tuh tekanan turunin 16, masih minimal kan dia 16 ya, 16 atau 17 lah, ya segitu, speednya full, fan speed maksimal. Nah itu kecepatan tinggi ya, keluar angin kan lebih kencang, itu
ruangan cepat dingin Pak, 5 menit 10 menit dingin, ya nggak ada 5 menit udah dingin. Dingin kan Bu, udah pamit keluar. Ya kalau kamu cepatnya hanya 2, udah habis. Oh, keluar katanya kok belum ya. Padahal kipasnya kecepatannya kurang, makanya anginnya keluarnya dikit, gitu loh. Fullin aja, kamu juga begitu kalau habis nyuci, full tekanan apa turunin biar apa hidup terus. Udah tes hidup, udah kan udah selesai. Itu Pak, tujuannya itu Pak, gitu ya. Oke, kamu juga begitu nanti ya. Speed fan-nya harus maksimal biar cepat. Oke, terima kasih, silakan.